Nah, bagi mereka, bagaimana ya kalau misalnya orang yang aduh udah sakit, ikutin saja aturan-aturan yang diberikan oleh dokter dengan catatan jangan memikirkan tentang penyakit. Kalau memikirkan tentang penyakit itu ibarat tanaman dikasih pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Saudaraku, sedulurku, bukan rahasia lagi bahwa bertambahnya usia itu membawa perubahan alami yang mempengaruhi hampir setiap bagian tubuh kita, termasuk rambut, kulit, jantung, otak, otot, dan banyak lagi. Nah, ini yang mengingatkan, terutama bagi kaum muda yang masih usia produktif. Tolong ini diperhatikan. Agar apa? Agar tetap tubuh kita ini, penampilan kita ini supaya bisa tetap fit. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Karena begini, kalau Anda atau siapapun orangnya ketika dia mempunyai kebiasaan yang positif, itu akan berpengaruh terhadap penampilan. Bisa saja seseorang yang kelahirannya tahun 1962 berarti usianya sudah 60 tahun. Itu usia kalender namanya. Usia 60 bisa penampakannya seperti usia 50 atau usia 40. Itu namanya usia biologis. Bisa terjadi yang demikian. Karena mereka senantiasa memperhatikan dirinya, disiplin. Ini yang harus tertanam kepada Anda yang masih mempunyai yang masih muda lah, usia muda ini. Harus tanamkan itu. Dan ketika kita misalnya mempunyai kebiasaan-kebiasaan itu, dampaknya itu sangat menguntungkan di hari kemudian. Di hari tua nanti tetap kondisinya fit. Yang pernah melihat, menyaksikan sendiri, usia masih 68. Sekarang mungkin beliau usianya sudah berapa ya? Sekitar di atas ya 75. Kondisinya masih fit. Bahagia hidupnya, menikmati hidup itu indah. Ini dampak daripada bagaimana dia memperhatikan kebiasaan sehari-harinya itu. Nah, bagi mereka, bagaimana ya kalau misalnya orang yang aduh udah sakit, ikutin saja aturan-aturan yang diberikan oleh dokter dengan catatan jangan memikirkan tentang penyakit. Kalau memikirkan tentang penyakit itu ibarat tanaman dikasih pupuk. Berobat saja. Kondisi pikiran harus baik. Perspektif kita tentang usia, tentang umur itu harus baik. Ini. Oleh karena itu, apa kebiasaannya? Nah, ini kebiasaannya. Pertama, bagi mereka yang benar-benar masih muda, cobalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Karbohidrat, yang manis-manis, lemak, kalau bisa itu jangan berlebihan. Pakai perhitungan. Dan makan, jangan berlebihan. Makanlah makan yang menyehatkan. Makan itu untuk sehat, bukan makan karena kesenangan. Yang kedua. Yang ketiga, gerak. Gerak bisa olahraga. Kalau seperti Eyang ini, gerak, cuma jalan. Karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Ya, berolahraga, bergerak secara teratur. Kemudian bersosialisasi dengan teman. Dengan teman itu harus menjaga hubungan dengan baik. Karena dengan teman itu akan menyenangkan. Ya. Ini. Itu harus, bagaimanapun itu harus bisa dilaksanakan. Kemudian jangan lupa manfaatkan
cahaya alam, cahaya matahari untuk mendapatkan vitamin D. Vitamin D ini untuk bisa memperkuat daya tahan tubuh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidur yang cukup, istirahat. Karena dengan tidur itu, insya Allah tidak istirahat yang cukup akan terhindar dari Alzheimer atau penyakit yang lainnya lah gitu. Kemudian kalau orang yang sudah usia lanjut itu harus mempunyai perspektif yang positif tentang usia. Kita adalah apa yang kita pikirkan tentang penuaan itu harus ditanamkan. Nah, oleh karena itu dengan tua bukan berarti kita tidak berdaya, bukan tapi kita tidak berguna. Kalau sudah tua, sepanjang otak kita masih mampu, pikiran kita masih mampu, kenapa tidak bisa menyumbangkan bagi kehidupan masyarakat dan semesta. Demikian, mudah-mudahan ini menginspirasi generasi muda agar supaya tetap dalam keadaan kondisi yang fit, sehat menghadapi tantangan ke depan. Sekian, terima kasih yang telah menonton video Eyang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa diberikan kehidupan yang penuh barokah, umur yang panjang, bermanfaat, kemudian juga senantiasa sehat. Sekian, salam seger waras serta paras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.